Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pengusaha muda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rio Hadiwinata. Saya dari mahasiswa Politeknik PC Ganesha ingin mempresentasikan sebuah proposal usaha, yaitu proposal usaha peternakan kambing kacang. Latar belakang kenapa saya mengambil usaha kambing kacang, yaitu karena kebutuhan akan pemenuhan sumber protein hewani di wilayah pedesaan makin hari makin sulit. Tetapi di lain sisi terdapat banyak kesempatan bagi sektor pengembang untuk memanfaatkan hasil alam yang ada seperti tanah, tumbuhan, air, peternakan, dan sumber daya manusia. Salah satu sektor yang mempunyai prospek baik ke depannya adalah mengenai peternakan. Salah satunya adalah peternakan kambing kacang yang tidak memerlukan modal yang terlalu besar, tapi untung bisa mencapai 3 kali lipat. Kenapa harus peternakan kambing kacang? Karena peternakan ini sifatnya usaha yang punya masa depan. Karena kalau kita membuka peternakan itu memang membutuhkan proses yang sangat lama, tapi makin lama peternakan ini akan maju karena pertumbuhan hewan itu lebih cepat daripada tumbuhan. Karena dari satu ekor kambing betina itu bisa melahirkan 2-3 ekor anak. Nah, dari anak ini nanti kita melakukan pembesaran. Setelah pembesaran, maka udah sampai masanya baru nanti kita jual, dan perputarannya terus seperti itu hingga peternakan kita makin banyak, makin bertambah hewan-hewannya. Visi saya mengambil usaha ini adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pasar mengenai kambing dan memaksimalkan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada. Pasar itu sangat membutuhkan yang namanya daging, daging kambing. Kenapa? Karena untuk wilayah Ciparai itu banyak warung-warung sate. Nah, sate tentunya membutuhkan yang namanya daging kambing untuk diolah menjadi sate. Nah, visi saya bagaimana di pasar Ciparai itu untuk kebutuhan kambing, daging kambing itu terpenuhi dengan baik. Misi saya memanfaatkan sektor pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan pakan dan pemanfaatan limbah kandang sebagai pupuk. Untuk pakan kambing nanti, nah itu saya memanfaatkan dari sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu karena ketika panen itu petani-petani banyak meninggalkan sayur-sayuran yang nggak kepakai karena mungkin busuk atau kurang memenuhi standar konsumsi untuk dibawa ke pasar. Nah, sayur-sayur yang ini nantilah kita kumpulkan dan kita olah dengan sistem olahan fermentasi. Nah, setelah difermentasi maka menghasilkan pakan organik. Nah, dengan pakan organik ini akan lebih mempercepat pertumbuhan dari kambing-kambing yang nanti kita ternak. Begitu. Nah, adapun profil usaha saya yang pertama itu jenis usaha yang dirintis adalah peternakan kambing jenis kambing kacang yang cocok dengan segala iklim. Nah, kenapa saya mengambil kambing kacang? Kenapa tidak kambing atawa atau kambing yang lainnya? Karena kambing kacang ini sangat mudah
urus dan tidak ribet, karena dia cocok dengan iklim manapun. Jadi kita tidak perlu bingung akan kesehatan kambing tersebut, karena kambing kacang ini dia imun tubuhnya lebih kuat dari kambing yang lainnya dan lebih banyak diminati oleh para konsumen-konsumen yang ada di pasar Ciparai khususnya. Kedepannya nanti rencana saya untuk usaha peternakan ini, saya kami akan kasih nama peternakan kambing unggul Biolestari. Lokasi usahanya akan kami bangun di KP Pasir Sereh, RT 04, RW 03, Desa Rancakole, Kecamatan Rajasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk bab 3-nya itu jenis produk. Nah, jenis produk yang nanti akan kami tawarkan adalah kambing siap potong dengan kualitas baik, dengan proses perawatan dan pemberian pakan organik yang baik, dengan rekomendasi dan tata cara yang dianjurkan oleh dinas terkait, dengan mengedepankan kualitas. Nah, jadi untuk nanti pemotongan kambing itu kami akan memilih ya orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya, dan tentunya Islam gitu. Jadi penyembelihannya juga nanti secara Islam dan diurusnya nanti juga secara syariat Islam. Jadi insya Allah halal. Kami juga menyediakan nantinya kambing yang sudah siap potong. Jadi teman-teman semua, kambing yang nanti dibeli di tempat kami itu bisa langsung dipotong di tempat, diurus oleh pihak kami, itu juga boleh, atau mau diurus sendiri itu juga bebas, terserah kemauan dari konsumen tersebut. Keunggulan dari kambing yang kami miliki dan kami rawat sendiri adalah sebagai berikut. Kambing siap potong dan indukan dengan kualitas baik. Nah, untuk induknya kami tidak akan mengambil induk-induk yang memang kualitas peranakannya kurang baik. Jadi akan kami pilih yang memenuhi standar dari pasar gitu. Tentunya induk-induk yang berkualitas agar menghasilkan benih-benih yang memang nantinya akan berkualitas untuk dikonsumsi. Proses pemeliharaan yang berjenjang dan pemeriksaan secara berkala sehingga menghasilkan kualitas terbaik. Proses pemeliharaannya juga nanti itu kami sudah memiliki konsep bagaimana pemeliharaan yang baik, berapa tinggi dari kandang itu ke tanah, itu juga kami sudah perkirakan, dan berapa dalam satu kandang itu minimal berapa kambing, maksimal berapa kambing. Nah, itu sudah kami hitung dengan perhitungan yang insya Allah tidak akan salah gitu. Harga jual yang berani bersaing dengan mengedepankan kualitas daging nomor 1. Nah, karena pakan yang kami pakai adalah pakan organik, maka kualitas dagingnya otomatis kualitas yang terbaik. Jadi kami berani bersaing dengan para peternak-peternak yang juga menjual daging kambing kacang. Kami berani bersaing karena pakan yang kami gunakan adalah pakan organik, dan tentunya pakan organik itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Target pasar. Nah, untuk target pasar kami untuk pasar tentunya kami akan memilih pasar lokal terlebih dahulu, khususnya pasar Ciparai, dengan menyisir golongan menengah ke bawah sehingga daya konsumsi daging di semua golongan masyarakat dapat teratasi, terutama penduduk desa sekitar. Dengan keunggulan yang kami janjikan, kami yakin minat usaha maupun minat konsumsi akan protein hewani akan semakin baik. Dengan menyasar golongan menengah ke bawah, maka semua lapisan akan merasakan manfaat dari peternakan sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha. Nah, kenapa kami memilih pasar lokal? Karena
tentunya pasar yang terdekat itu adalah sasaran pasar yang terbaik untuk mempromosikan produk yang kita punya. Ketika nanti pasar Ciparai sudah kita pegang untuk pemasok dari kambing atawa, kambing kacang, maka nanti baru memasuki pasar-pasar yang lainnya. Nah, selain pasar, kami juga akan mencari konsumen-konsumen yang memang bergerak di bidang akekah. Nah, sekarang kan banyak tuh yang menyediakan akekah dengan sekaligus dengan kambing yang udah siap untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mau akikah gitu. Nah, jadi nanti kita akan menjalin kerjasama sama dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang penyediaan akekah. Begitu. Nah, modal awal yang pertama yang kita butuhkan itu adalah lahan. Nah, untuk lahan kami menggunakan sistem sewa ke penduduk setempat dengan harga sewa 1 juta per tahunnya. Untuk tahap awal kami ingin menyewa selama 3 tahun, jadi untuk lahan kami membutuhkan modal 3 juta. Nah, untuk lahan memang kita awalnya disewa terlebih dahulu. Kenapa kita sistem sewa? Karena untuk jaga-jaga, takutnya nanti tidak sesuai dengan masyarakat setempat, jadi kita bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, mungkin ketika kita sewa, ketika ada masalah, ya kita, kalau masalah itu tidak terselesaikan, kita bisa mencari tempat yang lainnya. Dan harga sewa di Desa Rancakole itu memang sangat murah gitu. Setelah nanti hasilnya kelihatan bagus, ke depannya prospeknya bagus, nah nanti baru ke depannya kita akan membeli lahan. Nah, nanti kita akan beli lahan permanen ketika memang lahan sewa yang nanti kita sewa sudah tidak sanggup lagi menampung isi dari ternak-ternak kita nantinya. Yang kedua yang kita butuhkan adalah kandang. Nah, untuk kandang ini kami membutuhkan modal sekitar 3.175.000. Nah, kenapa sih gini? Nah, karena untuk membangun kandang itu pertama kami membutuhkan reng kayu. Nah, reng kayu itu setelah kami hitung-hitung itu membutuhkan sekitar 135 biji. Nah, untuk 135 biji ini harganya itu mencapai 400.000. Yang kedua kami membutuhkan kaso-kaso 4x6 sekitar 17 biji. Nah, harga 17 biji ini 200.000. Yang ketiga kami membutuhkan balok lah ukuran 8x12 12 biji dan harganya itu sekitar 430.000. Yang kedua kami untuk atapnya kami ingin memakai asbes saja, membutuhkan sekitar 8 lembar dan harganya itu 400.000. Yang kedua kami membutuhkan bata untuk pondasi bawahnya itu sekitar 80 biji. Selanjutnya itu adalah semen 1 sak untuk membuat pondasi bawahnya. Yang ketiga itu pasir untuk pondasi bawahnya juga. Nah, untuk pekerja itu kita sistem borongan. Jadi kita borongkan berapa mereka maunya. Perkiraan kami ini sekitar 1.500.000 itu sudah cukup untuk buat para pekerja sampai kandang tadi itu jadi gitu. Yang ketiga yang kita butuhkan adalah modal untuk kambingnya. Nah, untuk harga 1 ekor kambing kacang umur 5 atau 6 bulan itu sekitar 500.000. Untuk awal kita membutuhkan sekitar 30 ekor kambing. Nah, tentunya 30 ekor kambing. Jadi nanti kita akan mencari untuk bibit awalnya kita mencari umur yang 5 atau 6 bulan. Nah, nanti akan kita besarkan. Jadi untuk awal kita memang membutuhkan sekitar 30 ekor kambing. Nah, dari 30 ekor ini kita ambil 5 pejantan dan 25 betina. Nah, nanti
dari 25 betina ini kalau misalnya nanti menghasilkan 2 ekor anak dari 1 ekor betina kambing, maka nanti kambing kita bisa menjadi 2 kali lipat, menjadi 75 ekor. Nah, kalau misalnya menghasilkan dari 1 kambing betina itu 2 ekor. Begitu teman-teman. Jadi usaha kambing ini sangat menarik, usaha peternakan ini. Nah, untuk 30 ekor kambing itu kami membutuhkan modal sekitar 15 juta rupiah. Begitu. Yang keempat itu perhitungan keuntungan. Nah, untuk keuntungan itu kita kan membeli kambing itu berusia 5 atau 6 bulan. Maka secara matematis kita tinggal membesarkan kambing tersebut hingga 8 sampai 9 bulan untuk mencapai masa penjualan. Minimal usia kambing bersekitar antara usia 9 sampai 12 bulan sehingga harga yang ditawarkan ke calon konsumen bisa masuk akal. Selanjutnya kita hitung keuntungan yang didapat dari penjualan kambing pada usia 8 atau 9 bulan dengan mengambil harga rata-rata terendah Rp 1.500.000 per ekor. Jadi kita mendapatkan keuntungan 30 juta kotor, itu baru usia sekitar 4 bulan usia peternakan. Begitu teman-teman. Jadi dalam 4 bulan kita sudah menghasilkan omset sekitar 30 juta. Nah, ini udah hampir menutupi dari modal awal. Jadi ya termasuk usaha yang cepat juga lah untuk menutupi modal awal. Nah, terus sifatnya kan peternakan ini dia terus menerus bertambah. Selagi perawatan kita bagus, pakan bagus, perawatan bagus, insya Allah itu akan lebih cepat lagi pertumbuhan nanti kambingnya gitu. Ya mungkin teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat menarik dari minat teman-teman semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berwirausaha, khususnya usaha di peternakan. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.